Pemirsa, anggota Badan Anggaran DPR RI Dapil Aceh M. Nasir Jamil menyampaikan beberapa persoalan Aceh kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam rapat Badan Anggaran DPR Kamis 9 Juni 2022, Nasir Jamil mengkritik dan mempersoalkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang tidak masuk dalam list pintu masuk bagi perjalanan luar negeri. Selain itu, politisi PKS asal Aceh itu juga menyinggung terkait Pelabuhan Bebas Sabang dan kegagalan investasi Pulau Banyak Aceh Singkil. Terkait dengan nasib Pelabuhan Bebas Sabang, ya, kemudian juga investasi di Pulau Banyak Kabupaten Singkil yang waktu itu sudah digadang-gadang, sudah muncul di sejumlah media massa, ada harapan tiba-tiba tidak jadi. Nah, tapi tentu tidak bisa dijelaskan di sini atau mungkin karena waktu yang terbatas. Ya, tapi paling tidak kami ingin mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana sebenarnya kawasan bebas Sabang itu. Karena saya tahu waktu Pak Menko menjadi Menteri Perdagangan di era Gus Dur, ya, dan kemudian berinisiasi itu membantu membuka kawasan Indonesia, hadir juga di dalamnya waktu itu. Nah, karena itu kami berharap sekali soal Sabang dan Pulau Banyak. Dan yang paling terakhir yang saya sampaikan adalah soal penutupan, ya, Bandara Sultan Iskandar Muda yang menjadi entry point dalam surat edaran yang diteken oleh Ketua Satgas COVID-19. Dan tentu saja kami merasa tidak nyaman dengan penutupan Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh itu yang ditutup sebagai entry point. Sementara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi langsung apa yang disampaikan anggota DPR RI Nasir Jamil. Setelah Menteri Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan mengenai bandara dan pelabuhan, anggota DPR RI Nasir Jamil kembali menegaskan bahwa ia bersama masyarakat Aceh komplain karena Bandara SIM tidak bisa lagi melakukan perjalanan luar negeri. Jadi saya dulu yang termasuk buka itu saya, Pak. Jadi bikin bandara internasional di Silangit, bikin di Aceh, bikin di Medan. Ternyata setelah kita bikin studi, kita ini jadi feeder ke Singapura. Jadi feeder ke Malaysia. Jadi setelah studi itu kita paling boleh banyak, Pak, itu mungkin 10-12 internasional. Lainnya dia harus terbang nanti ke Medan, Medan nanti alih kemana. Terus nanti misalnya di Jakarta, Jakarta terbang nanti kemana. Nanti kemudian nanti di Surabaya terbang di mana, Bali kemana dan seterusnya. Kita lihat mungkin 10 atau 12 international airport. Tapi ini akan membuat efisiensi cost kita jadi lebih bagus. Itu termasuk kapal laut, Pak. Jadi dulu, tadi saya baru istilahnya lupa, kita ini jadi feeder aja ke Singapura. Banyakan. Sekarang nggak mau lagi, kita bikin direct call. Jadi tadi malam kemarin siang saya makan siang dengan Dubes Denmark, itu mereka nawarkan untuk tadi kerjasama dengan Mars ya, Mars. Nah, kerjasama Mars, yang mereka punya kargo. Jadi kita jangan hire perusahaan yang memenangkan negara lain tetangga kita, yang jangan dong. Yang jadi dengan Ningbo, yang punya kargo, sehingga dia bisa direct call, cost kita akan turun. Dari 27% ke sampai mungkin 17% di 2024. Jadi semua EDN, Bapak Ibu semua, studi dengan data itu kata kuncinya. Jadi kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah negeri kita ini nggak ada yang bisa lawan kita. Kita akan jadi negara yang sangat kuat. Terima kasih Bapak Ibu. Maksud saya, maaf Ketua, maksud saya Pak Menko, kami dan saya juga komplain karena Bandaran Sultan Iskandar Muda itu tidak lagi jadi entry point atau pintu masuk perjalanan luar negeri kecuali hanya untuk program keberangkatan haji. Nah, itu saya dan masyarakat di Aceh itu komplain ya dalam surat edaran Satgas Covid. Dan ini menurut saya tidak sejalan dengan program nasional 1 dan 2 yang Bapak paparkan dalam paper ini. Terima kasih Ketua. Tadi satu lagi Pak, mengenai Pak, saya juangan mengenai Aceh ini Pak, Pak, lebih hebat dari Bapak loh Pak. Saya bicara langsung loh Pak sama Muhammad bin Zayed Pak. Sekarang presidennya United Emirates Arab. Dia sampai bilang saya, General Luhut, ini konversasi sama saya sama dia. General Luhut, tell me where I can invest. Saya bilang, kemudian pertemuan berikutnya, saya beritahu mungkin Sabang atau dia tidak mau di darat. Jangan di darat lah, kita takut. Masih
Ya tindakan-tindakan keras saya enggak usah bicara apa. Ya Anda tahulah. Ya, Pak, enggak mau. Nah, terus saya taruh ke anu itu, Singkil itu. Saya Pak pergi ke Singkil biar Bapak tahu. Saya nggak tahu Bapak pergi situ enggak. Saya pergi ke pulaunya, Pak. Iya, Pak. Begitu saya jatuh cintanya, saya tolong, Pak. Mereka kirim tim, Pak. Saya marah lagi teman-teman Aceh. Kau suruh jalan pula lagi naik mobil dari Aceh. Kalian ini gimana sih dagangan? Jadi dari Pak, ini agak lucu dikit. Itu orang-orang teman-teman kita Arab itu disuruh naik mobil 12 jam pula, Pak, dari Aceh. Ya, komplain lah dia sama saya. Dia bilang, General Laut, what happened? Kan panggilnya saya General Laut. Wah, kita naik mobil 12 jam. Very tiring, you know. Katanya, waduh. Saya bilang, saya marahin sama bupati. Saya bilang, kau gimana sih pinjamnya? Kalau kau enggak punya, aku sewain helikopter, pesawat, kayak apa, kayak gitu. Kita mau dagang itu. Akhirnya mereka bilang ke saya 3-4 bulan lalu. Dia bilang, General, I don't think that we're going to invest in pulau itu, katanya. Waduh, saya bilang, ya jadi saya gini lagi. Saya nanti kebetulan ketemu lagi, saya mau tanya. Saya mau rayu lagi, udahlah, kau taruh situ deh, gitu. Ya Pak, itu jawaban saya mengenai pulau itu Pak. Jadi I have done a lot mengenai itu dan saya bilang pada gubernur, ya kalian agak baik-baiklah sama anu itu. Saya bilang jangan ada kesannya, ya kalian terlalu keras sama orang yang dari luar. Ya orang nggak mau datang nanti investasi tempat kalian gitu. Saya kira Anda sudah ngerti maksud saya lah itu. Ya terima kasih Pak.